Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Maulana dengan NIM 2401749. Saya mahasiswa Universitas Malikul Saleh, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika. Di video kali ini saya akan bahas tentang penggunaan fungsi hash dan make serta penerapannya dan penggunaan digital signature serta penerapannya. Fungsi hash adalah sebuah mekanisme matematika yang menerima sebuah input, bisa berupa teks, file, gambar, atau data apapun, lalu mengubahnya menjadi sebuah output dengan panjang tetap. Output tersebut dikenal sebagai hash value, hash kode, atau diges. Ciri yang paling penting dari fungsi hash adalah sifatnya yang on the way. Artinya, hash tidak bisa dibalik menjadi data aslinya. Jika kita sudah mendapatkan nilai hash, kita tidak bisa lagi mengetahui apa data awalnya. Itulah mengapa hash dianggap aman untuk menyimpan informasi sensitif seperti password. Selain itu, fungsi hash juga deterministik. Artinya, input yang sama akan selalu menghasilkan output hash yang sama. Namun, perubahan sekecil apapun pada input, misalnya hanya menambahkan satu huruf, akan menghasilkan hash yang benar-benar berbeda. Inilah yang disebut avalanche effect. Fungsi hash yang baik juga harus collision resistant, yaitu sangat sulit menemukan dua data berbeda yang menghasilkan hash yang sama. Walaupun tidak mustahil secara teori, algoritma hash modern seperti SHA-256 dan SHA-512 membuat peluang terjadinya collision sangat kecil. Adapun contoh penerapan hash, yang pertama, penyimpanan password sistem tidak pernah menyimpan password asli pengguna, yang disimpan hanyalah hashnya. Jadi, ketika seseorang mencoba login, sistem akan menghitung hash dari password yang diinput, lalu mencocokkannya dengan hash yang tersimpan. Yang kedua, pengecekan integritas file saat kita mengunduh file dari internet, biasanya disertakan hash seperti SHA-256. Ini bertujuan memastikan bahwa file tidak rusak atau dimodifikasi selama proses pengunduhan. Yang ketiga, blockchain dan cryptocurrency. Blockchain menggunakan fungsi hash untuk menghasilkan identitas blok, menautkan satu blok dengan blok lainnya, serta menjaga keutuhan data dalam jaringan. Make adalah mekanisme yang bertujuan untuk memastikan dua hal sekaligus. Yang pertama, integritas data, memastikan pesan tidak berubah. Yang kedua, autentikasi pengirim, memastikan pesan memang berasal dari pihak yang berhak. Jika hash hanya menjaga integritas, make menambahkan satu komponen penting, yaitu rahasia yang dibagi bersama antara pengirim dan penerima. Karena adanya kunci rahasia ini, pihak lain yang tidak mengetahui kunci tersebut tidak akan bisa membuat make yang valid. Salah satu jenis make yang paling populer adalah handmake, yaitu make yang dibangun dari fungsi hash seperti SHA-256, namun ditambahkan proses penggabungan dengan kunci rahasia. Handmake banyak digunakan karena kuat, fleksibel, dan tahan terhadap berbagai seragam. Adapun contoh penerapan make. Yang pertama, pengamanan koneksi API. Banyak layanan modern seperti pembayaran digital, bank, dan platform online menggunakan handmake untuk memastikan bahwa pesan yang diterima benar-benar berasal dari klien yang sah. Yang kedua, protokol jaringan seperti TLS SSL. Make digunakan dalam proses enskripsi untuk memastikan data tidak diubah oleh pihak ketiga selama transmisi. Yang ketiga, sistem perbankan. Dalam transaksi yang sangat sensitif, make memastikan bahwa data transaksi tidak dimodifikasi oleh penyerang. Digital signature berbeda dengan make, terutama dalam hal kunci yang digunakan. Kalau make menggunakan kunci rahasia yang sama antara pengirim dan penerima, digital signature menggunakan mekanisme kunci publik dan kunci privat. Cara kerjanya seperti ini. Pengirim menandatangani dokumen menggunakan private key miliknya. Penerima memverifikasi tanda tangan tersebut menggunakan public key pengirim. Keuntungan utama digital signature adalah sifatnya yang memberikan non-repudiation, yaitu pengirim tidak bisa mengingkari bahwa ia telah mengirim dokumen tersebut, karena hanya dia yang memiliki private key-nya. Digital signature juga menjaga integritas dan keaslian dokumen. Jika ada sedikit saja perubahan pada dokumen setelah ditandatangani, maka tanda tangan digitalnya menjadi tidak. Pun contoh penerapan digital signature. Yang pertama, penandatanganan dokumen elektronik. Banyak perusahaan dan lembaga pemerintahan menggunakan tanda tangan digital untuk legalitas dokumen, misalnya kontrak, surat resmi, atau dokumen perizinan. Yang kedua, sertifikat website HTTPS SSL.
Ketika kita membuka situs yang aman, sertifikatnya ditandatangani secara digital oleh otoritas sertifikat. Yang ketiga, distribusi software. Aplikasi resmi biasanya memiliki digital signature untuk mencegah pemalsuan atau modifikasi berbahaya. Yang keempat, layanan eKTP dan aplikasi pemerintah. Indonesia menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi untuk berbagai layanan administrasi digital. Adapun kesimpulannya, fungsi hash bertugas menjaga integritas data dengan mengubah data ke bentuk yang tidak bisa dibalik. MAC memberikan integritas dan autentifikasi menggunakan kunci rahasia antara pengirim dan penerima. Digital signature memberikan integritas, autentifikasi, dan non-repudiation menggunakan kriptografi kunci publik. Ketiga mekanisme ini saling melengkapi dan merupakan fondasi dari berbagai teknologi yang kita gunakan setiap hari, mulai dari login di media sosial, transaksi bank, hingga mengakses website aman. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.